Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 7 ayat 10 sampai 17. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku,
dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang menggerakkan kuasa pengampunan. Cerita dimulai ketika beberapa orang dengan penuh perjuangan membawa seorang yang sakit lumpuh terbaring di tempat tidur ke hadapan Yesus. Melihat iman mereka, iman kolektif dari orang-orang yang menggotongnya, Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak langsung menyembuhkan fisik orang lumpuh itu, melainkan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bagi para ahli Taurat yang menyaksikannya, perkataan Yesus dianggap sebagai hujat terhadap Allah karena mereka tahu hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Namun, Yesus membaca pikiran mereka dan mengajukan sebuah pertanyaan retoris yang mendalam. Mana yang lebih mudah? Mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Secara manusiawi, keduanya sama-sama mustahil. Tetapi untuk membuktikan bahwa Ia memiliki kuasa ilahi di bumi untuk mengampuni dosa, Yesus kemudian menyembuhkan fisik orang itu secara instan. Orang lumpuh itu pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya. Melalui mujizat ganda ini, kesembuhan rohani dan fisik, Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang akar dari kelumpuhan manusia yang sejati. Seringkali kelumpuhan terbesar dalam hidup kita bukan terletak pada fisik, melainkan pada jiwa kita yang terbelenggu oleh dosa, rasa bersalah, kepahitan, dan keputusasaan. Kesembuhan fisik adalah sebuah berkat, tetapi pengampunan dosa adalah sebuah keselamatan kekal. Yesus datang bukan sekedar sebagai dokter tubuh, melainkan sebagai penyelamat jiwa. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan ini juga menyoroti pentingnya komunitas iman. Orang lumpuh itu tidak bisa datang sendiri kepada Yesus. Ia membutuhkan tangan-tangan sahabatnya
yang penuh kasih dan iman untuk menggotongnya. Kita pun dipanggil untuk menjadi penggotong tanduh bagi sesama kita yang sedang lumpuh secara rohani, emosional, atau ekonomi, membawa mereka mendekat kepada Kristus melalui doa dan tindakan nyata. Ketika dunia melihat kuasa pemulihan ini terjadi, seperti orang banyak di Kapernaum, kita semua akan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.